Match ke-12 akan mempertemukan derby El Clasico, yaitu antara Persib akan berhadapan dengan Persija yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober dan bermain pukul 21.00 atau jam 9 malam. Dan kalian bisa nonton di video.com atau mungkin di TV lokal seperti Indosiar mungkin ya jika disiarkan. Dan kita langsung bahas aja dari Persib dan Persija. Kalian jangan skip video ini karena pastinya banyak informasi yang akan saya berikan kepada kalian semua tentang mengenai Persib dan Persija. Jadi jangan di skip ya, karena nanti akan saya berikan prediksi skornya itu sesuai dari previewnya dulu yang akan saya berikan kepada kalian. Jadi jangan di skip video ini ya. Dan semuanya ini saya bacakan sesuai dari data ya, jadi bukan sesuai dari insting, feeling, atau saya fans salah satu tim ini, enggak. Tapi semuanya sesuai data dan saya akan munculkan di sini ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat Persib sekarang ada di peringkat kedua dan Persija di peringkat ke-9. Artinya apa? Bahwa Persib sekarang termasuk di segmen papan atas Liga Indonesia dan Persija di peringkat ke-9, artinya masuk di segmen papan tengah Liga Indonesia ya. Dan kalau kita lihat dari segmennya, otomatis Persib diunggulkan karena Persib di papan atas sedangkan Persija di papan tengah. Itu kalau kita lihat hanya dari klasemennya aja ya. Tapi kita harus lihat lebih dalam lagi karena ini derby, nggak cuma masalah statistik doang tapi masalah mental juga dari kedua tim ini untuk gengsi ya. Biasanya kalau El Clasico itu derby itu kan lebih ke gengsi juga ya, dan itu berkaitan dengan mental. Jadi kita juga harus bahas lebih dalam lagi bagaimana nanti Persija terutama yang ada di papan tengah untuk berhadapan dengan Persib di papan atas ya. Jadi kita langsung mulai dari Persija dulu ya. Kita lihat dari Persija dulu. Persija, kita langsung bahas Persija. Sekarang ada di peringkat ke-9, otomatis ini bukan rumahnya ya. Boleh dibilang Persija di peringkat ke-9 harus cepat-cepat naik lagi ke atas ya, karena ini bukan rumahmu Persija, ibaratnya seperti itu. Dia harus bisa naik lagi lah ke papan atas ya, minimal di 6 besar lah. Itu Persija PR-nya nih, harus kembali ke rumahnya, back to home. Ya. Persija sekarang ada di peringkat ke-9, dari 11 pertandingan yang sudah dijalani berhasil mencetak 3 kemenangan, 6 hasil imbang dan 2 kekalahan. Dari 11 pertandingan yang sudah dijalani berhasil mencetak 13 gol dan kemasukannya 12 ya. Jadi agregat golnya +1 dan poinnya 15. Oke, kita bahas dari lini depannya Persija dulu bagaimana. Persija ya, dengan sekarang dari 11 pertandingan hanya bisa mencetak 13 gol. Itu sangat minim sekali ya, karena di rata-rata hanya 1,18%. 1,18% itu di bawah 1,5 itu sangat minim sekali ya. Makanya nggak jauh-jauh dari hasil imbang atau kalah, yaitu karena lini depan dari Persija ini ya boleh dikatakan tumpul ya, karena rata-rata hanya 1,18% kalau di rata-rata. Berarti artinya setiap pertandingan itu pastinya Persija mencetak 1 gol, itu pastinya gitu loh kalau di rata-rata. Jadi kalau dengan persenan 1,18% ini itu sangat kecil sekali ya, atau sangat minim banget untuk apalagi Persija ya. Ini kita ngomongin Persija ya, yang lini depannya ada Marco Simic ya, yang kita tahu ya, dan pemain bintangnya juga mungkin banyak ya Persija ya. Dengan lini depan seperti ini, presentasinya itu sangat tumpul sekali lini depan dari Persija ya, karena 1,18% itu aja masalahnya ya. Lalu kemenangan terbesarnya itu paling besar yaitu 2-1 saja ya. Itu paling besar kemenangan Persija itu 2-1. Lalu kita lihat ini, saya harus bahas menit golnya karena ini berbeda Persija dengan Persib setelah saya lihat. Nah, ini Persija, kita lihat ya untuk masalah menit mencetak golnya. Persija ini ya memang paling banyak di menit 45 sampai 60 ya, itu 46,2% ya, paling banyak di situ tuh menit-menit Persija mencetak gol. Tapi yang saya soroti bukan masalah dia banyaknya mencetak gol, tapi masih ada 2 komponen waktu yang dia belum kuasai untuk mencetak gol, yaitu pada menit 0 sampai 15 dan 75 sampai 90. Dan rata-rata itu menit 75 sampai 90 itu harusnya ya, setiap tim itu harusnya nggak boleh 0% peluang untuk mencetak golnya di menit segini. Kenapa? Karena ini menit-menit krusial, di mana setiap tim
biasanya dalam keadaan imbang atau keadaan kalah itu harusnya ada di menit 75 sampai 90, nggak 0% seperti Persija ini. Harusnya tetap ada, itu menit-menit krusial yang dimana suatu tim biasanya mengejar gol untuk agar hasil imbang atau biar menang gitu, biasanya di menit-menit krusial mencetak gol ya. Tapi ini justru Persija 0%, artinya ya intinya dari 6 segmen waktu ini Persija ada 2 segmen yang nggak dikuasai ya. Jadi ya itu tandanya lini depan dari Persija inilah yang masih sedikit dipertanyakan itu ya, kalau kita lebih dalam lagi di lini depan. Lalu kita lihat untuk info tambahan aja bahwa Persija mempunyai Marco Simic yang sudah mencetak 7 gol tapi dibantu dari 2 penalti ya. Jadi yang benar-benar murni set play, dari set play itu hanya 5 Marco Simic, 2-nya itu dari penalti ya. Jadi 7 gol. Lalu ada Nico yang sudah mencetak 3 gol dan sisanya 1-1 semua lah. Tadi saya sudah baca ya. Hichan, ada Dutra, ada Yan Mota, itu 1-1 semua ya. Lalu asis terbanyaknya itu dari Rico Simanjuntak, 3 asis ya. Ini buat informasi tambahan aja. Berarti ada 2 pemain yang cukup berbahaya lah untuk Persija, yaitu dari Marco Simic yang sudah menjadi top skor di Persija, lalu ada Rico Simanjuntak yang sudah memberikan 3 asis untuk Persija Jakarta ya. Jadi ada 2 pemain Persija yang perlu diwaspadai nanti untuk Persib Bandung. Lalu kita lihat lini pertahanannya bagaimana. Persija dari 11 pertandingan itu kemasukan 12. Wah, ini ya. Jadi lini belakang Persija ini bagaimana? Sangat buruk lah boleh dibilang. Sangat jelek sekali ya lini belakangnya. Karena apa? Dari 11 pertandingan itu kemasukan 12. Artinya setiap pertandingan itu sudah pasti kemasukan 1. Ya, dan inilah lini belakang Persija ini perlu dicermati lah, karena lini depannya sudah tadi kita bahas sudah tumpul dan lini belakangnya juga ya sangat buruk. Jadi ya hasilnya nggak jauh-jauh dari imbang atau kalah. Persija ini PR-nya nih, Persija nih kelihatan. Kalau kita ngomongin data ya kelihatan semua ya. Dan rata-rata kemasukannya itu sudah 1%, 1,09% ya. Tapi ya memang ini tim papan tengah ya, boleh dibilang kan Persija ini tim papan tengah. Dengan seperti ini ya rata-rata sudah kemasukan 1 ya boleh dibilang ya normal lah, karena tim papan tengah ya. Kita ngomong ini sesuai fakta ya. Ya memang karena tim papan tengah dengan kemasukan rata-rata 1 ya oke lah, wajar lah karena tim papan tengah. Tapi karena apa hasilnya kok banyak imbang dan kalah, yaitu karena lini depannya tumpul, lini belakangnya pun ya sudah pasti kemasukan 1. Tadi kan kita ngomong ya, ini sambil kita menyimpulkan, Persija di lini depannya itu rata-rata pasti memasukkan 1 ya tadi ya. Lalu di lini belakangnya ini sudah 1% juga pastinya gitu ya. Kalau di rata-rata kemasukannya itu pasti 1 gol kemasukannya Persija di setiap laga per laga. Nah ini lini depannya pasti 1 memasukkannya, dan lini belakangnya kemasukannya juga pasti 1 ya. Jadi inilah yang membuat Persija susah bangkit ya. Ini perlu dicermati oleh Persija terutama, karena rata-rata kemasukannya sudah tinggi dan rata-rata mencetak golnya juga sangat minim ya, 1,18% mencetak golnya ya. Jadi ini faktor lini belakangnya juga PR banget dan lini depannya juga PR banget. Jadi ya inilah Persija masih di papan tengah karena ini ya, karena kita lebih memperdalam lagi ya kalau melihat data. Lalu kekalahan terbesar itu paling tinggi hanya 0-1 Persija. Jadi kalau boleh dikatakan ya ini kekalahannya tipis-tipis banget Persija. Tapi ya itu karena lini depannya itulah yang tumpul. Jadi ya itu hasilnya nggak jauh-jauh dari 6 hasil imbang dan 2 kekalahan ya. Ini Persija. Jadi lini belakangnya sudah bagus dari Persija ya, karena dia statusnya tim papan tengah. Saya sudah bisa katakan bagus ya, karena papan tengah ya Persija. Itu. Lalu kita lebih dalam lagi bagaimana nanti Persija mentalnya bagaimana untuk menghadapi Persib. Kita lihat di 3 pertandingan terakhir Persija ya. Persija kemarin lawan Barito Putra imbang 1-1, lalu lawan Persik Kediri imbang 2-2, dan lawan Persebaya Surabaya kalah 0-1 ya. Jadi dari 3 pertandingan terakhir Persija hanya memperoleh 2 hasil imbang dan 1 kekalahan ya, belum pernah menang di 3 pertandingan terakhir. Dan dari 3 pertandingan terakhir ini Persija sudah kemasukan 4 gol ya. Kemasukannya 4 dan memasukannya 3. Ya, jadi kalau lihat lini depan dan lini belakangnya Persija, kalau kita bandingkan dari 11 pertandingan secara keseluruhan tadi, itu nggak ada perkembangan, ya, nggak ada peningkatan. Karena apa? Ya dari masalah
mencetak gol dari 3 pertandingan terakhir hanya 3, berarti di rata-rata hanya 1 ya per laga ya. Yaitu artinya masih sangat minim ya, kembali lagi. Lalu dari 3 pertandingan terakhir kemasukannya 4 ya. 4 dibagi 3 sudah mencapai 1% lebih lagi kan. Artinya ya lini belakangnya Persija tetap sama seperti data keseluruhan tadi, nggak ada peningkatan nih. Di 3 pertandingan terakhir Persija nggak ada peningkatan dari lini depan dan lini belakangnya. Nggak ada peningkatan sama sekali. Dan hasilnya pun ya itu 2 hasil imbang dan 1 hasil kalah, belum pernah menang. Ya karena nggak ada peningkatan dari kita bandingkan 11 pertandingan secara keseluruhan tadi. Ya ini Persija nih. Ya jadi itu kesimpulannya bahwa lini depan dan lini belakangnya Persija baik dari 11 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir tidak ada peningkatan. Tetap sama, stuck. Nggak ada peningkatan dan nggak ada penurunan juga. Jadi stuck, ya seperti ini Persija. Nggak ada perubahan dari data klasemen tadi. Ya, itu Persija. Lalu kita lihat Persib. Ya, untuk Persib ini kan Bayangkara main duluan ya kalau nggak salah. Ya, hari ini nih, saya buat videonya ini pas Bayangkara main juga nih hari ini. Jadi saya belum tahu Bayangkara menang atau kalah ya. Tapi intinya kalau misalkan Bayangkara menang, ya otomatis Persib tambah lah ya bebannya untuk harus menang di pertandingan lawan Persija. Ya, walaupun memang setiap tim pasti pengen menang pasti ya, tapi kalau Bayangkara misalkan imbang atau kalah pun ya Persib tetap mencari kemenangan, cuma bebannya aja nggak tinggi. Kalau misalkan Bayangkara imbang atau kalah, tapi kalau Bayangkara menang, ya Persib otomatis tambah beban ya, bebannya tambah lagi untuk menang karena harus mendekatkan diri terus sih dengan peringkat satunya ini. Bayangkara sekarang di peringkat 1. Ya, itu. Jadi kita juga lihat Bayangkara nanti menang atau kalah atau imbang ya. Persib sekarang ada di peringkat kedua. Kita langsung bahas Persib. Dari 11 pertandingan berhasil mencetak 7 kemenangan, 4 hasil imbang dan belum terkalahkan ya. Ini salah satu tim di Liga Indonesia ya yang belum terkalahkan hanya Persib ya. Luar biasa Persib ya. Lalu dari 11 pertandingan yang sudah dijalani berhasil mencetak 19 gol dan kemasukannya 7. Agregat golnya plus 12 dan poinnya 25. Oke, kita bahas dari lini depannya Persib dulu ya, lini depannya. Dan kalian harus tahu bahwa ini Persib sudah di tim segmen papan atas ya, berbeda dengan Persija tadi. Jadi ini berbeda juga ya. Saya memberikan previewnya berbeda juga ya, karena ini papan atas dan tim papan tengah. Jadi beda. Karena ini Persib tim papan atas, jadi kita lihat ya persenannya dia untuk rata-rata mencetak golnya. Persib Bandung ya dari 11 pertandingan itu mencetak 19 gol. Jadi kalau di rata-rata itu sudah 1,73%. Wah ini ya udah di atas 1,5%. Tandanya apa? Persib Bandung ini sudah nggak berbicara masalah untuk power mencetak gol lagi, tapi untuk power mencetak kemenangan. Ini levelnya Persib sudah ke situ karena sudah di atas dari 1,5%. Ya, jadi Persib ini sudah luar biasa lah untuk di lini depan. Grafiknya ini naik terus. Terakhir saya bahas Persib itu kalau nggak salah masih 1,4 deh kalau nggak salah. 1,4% kalau nggak salah saya bahas Persib lawan apa gitu. Sekarang justru saya lihat lagi sudah 1,73. Sudah di atas 1,5%. Tandanya apa? Naik terus grafiknya nih lini depannya Persib Bandung ya. Jadi sudah power mengunci kemenangannya sudah tinggi sekali, sudah bagus ini. Ya, dan ini tim segmen papan atas loh ya. Sangat bagus. Ya. Dan kita lihat juga ya, kemenangan terbesarnya itu 3-0. Wah, luar biasa ya, kemenangan terbesarnya 3-0 karena ya gak bisa bohong juga dari data ini. Power mengunci kemenangannya sudah luar biasa ya, dan ini kemenangan terbesarnya 3-0. Ini lawan Persipura juga menang 3-0 ya Persib ya. Nah, lalu kita lihat juga, ini harus saya cantumkan juga masalah menit mencetak gol karena kita harus sedikit-sedikit bandingkan dengan Persija ya, menyimpulkan. Jika Persija tadi kan di menit 0 sampai 15 dan 75 sampai 90 itu kan 0 ya. Kalau Persib itu semua sudah dikuasai. Ya. Dan kita lihat paling besar itu di mana? Itu menit 30 menit 30 sampai 60 itu 21,1% ya. Dan menit 75 sampai 90 juga sama, 21,1%. Tandanya apa? Ya ini. Menit 75 sampai menit 90 itu rata-rata tim biasanya sudah mencetak gol. Kenapa? Ya itulah. Karena menit krusial ini yang biasanya dimanfaatkan oleh sebuah tim untuk mencetak
kemenangan, atau yang tadinya hasilnya imbang jadi tadinya hasilnya kalah jadi mengimbangkan, itu ya biasanya di menit-menit segini suatu tim mencetak gol menit-menit krusial akhir pertandingan. Dan ini kita lihat Persib sudah menguasai seluruh aspek menit golnya ya, dibandingkan Persija tadi hanya 3 saja aspek mencetak golnya, 4 Persija. Kalau Persib sudah semuanya 6-6-nya ya, jadi semua menit sudah dikuasai. Ya inilah Persib. Jadi hati-hati untuk Persija, karena Persib bisa mencetak gol hampir semuanya rata-rata sama. Ya, kalian lihat datanya, hampir semuanya rata-rata sama Persib mencetak golnya. Ya, luar biasa Persib ya untuk lini depannya ya. Lalu untuk informasi tambahan, sekarang di top skor dari Persib ada Mohamed Basim 5 gol tanpa dibantu dari titik putih ya. Berbeda dengan Marco Simic tadi 7 gol tapi 2-nya dari titik penalti ya. Lalu ada Wender Luiz 4 gol. Waduh, luar biasa. Lalu ada Febri Haryadi 2 gol, lalu ada Gaston Castillon 2 gol, lalu ada Beckham Putra 2 gol juga, dan sisanya masih banyak lagi lah ya. Tapi saya sebutkan yang paling banyak aja mencetak golnya, yaitu Mohamed Basim dan Wender Luiz yang sudah mencetak 9 gol nih kalau di total. Tapi kalau Wender Luiz 4 golnya dibantu dari 1 titik penalti ya. Itu untuk informasi tambahan aja untuk top skornya Persib. Jadi hati-hati, ada banyak sekali nama. Lalu dari asisnya ada Zainando yang memberikan asis itu 2 asis selama sepanjang ini. Ya, jadi Zainando top asisnya Persib 2 asis. Lalu kita lihat lagi lebih dalam lagi di lini pertahanannya Persib bagaimana ya. Persib dari 11 pertandingan hanya kemasukan 7 ya. Berarti kalau di rata-rata itu hanya 0,64%. Nah ini yang saya sering katakan, bahwa tim segmen papan atas itu kalau 0,8 itu saya sudah bilang gak bagus ya untuk tim papan atas. Nah ini Persib ini masih 0,64, 0,6 lah. Artinya masih sangat luar biasa bagusnya di lini pertahanan dari Persib. Karena hanya 0,6% kemasukannya. Jadi boleh dikatakan bahwa sering terjadi clean sheet lah. Kemenangan atau hasil imbangnya Persib itu sering terjadi clean sheet. Ya, dan inilah sangat luar biasa lini belakang dari Persib. Masih di bawah 0,8 masih jauh. 0,6 ke 0,8 tuh masih lumayan jauh naiknya. Jadi luar biasa Persib di lini pertahanannya ya. Dan kekalahan terbesarnya belum ada ya, karena Persib belum pernah kalah. Ya. Itu. Lalu kita lihat 3 pertandingan terakhir Persib bagaimana, apakah ada penurunan, karena lini depan ini belakangnya Persib sudah bagus nih. Kita lihat di 3 pertandingan terakhir Persib apakah ada penurunan. Kita lihat 3 pertandingan terakhir Persib. Kemarin Persib menang 3-1 atas Persela Lamongan. Lalu Persib sebelumnya lagi menang 3-0 atas Persipura Jayapura. Lalu sebelumnya lagi Persib menang 1-0 atas PSIS Semarang ya. Jadi dari 3 pertandingan terakhir Persib mencetak 7 gol ya. Ini win streak semua ya, 3 pertandingan Persib win streak semua ya, dan mencetak 7 gol ya. Dan kemasukannya berapa ini? 1, yaitu hanya lawan Persela. Nah berarti tandanya apa? Lini depan dan lini belakangnya Persib di 3 pertandingan terakhir sama, sesuai dari data keseluruhan tadi, terus meningkat. Lini belakangnya pun hanya kemasukan 1 dari 3 pertandingan terakhir ya. Luar biasa ya Persib ya, di lini depan dan lini belakangnya di 3 pertandingan terakhir tidak ada perubahan. Kenapa nggak ada perubahan? Kok nggak naik? Ya memang sudah naik. Jadi apa yang mau diubah lagi? Nggak ada. Grafiknya naik terus Persib intinya. Di 3 pertandingan terakhir pun sudah dibuktikan. Ini 3 pertandingan terakhir Persib, sesuai kan dari datanya, ibaratnya seperti itulah kalau Persib ngomong gitu ke saya. Karena yaitu 3 pertandingan mencetak 7 gol. 7 dibagi 3 sudah mencapai 2 ya, dan kemasukannya hanya 1 dari 3 pertandingan, hanya kemasukan 1, dibagi aja masih 0, berapa berarti itu, masih jauh ya. Jadi sangat luar biasa di lini depan dan lini belakang Persib sudah bagus. Itu kesimpulannya ya. Lalu bagaimana untuk masalah previewnya? Ya otomatis memang lah ya, kalau kita nggak ngomongin dari data klasemen ya, kita nggak bahas data klasemen, kita ngomongin aja dari masalah data. Lini depan Persib ya, Persib mencetak 19 gol ya, kalau boleh dibilang Persib mencetak 19 gol, Persija hanya mencetak 13 gol ya. Ini anggap aja nggak usah ngomongin
klasemen lah, nggak usah bahas papan atas, papan bawah deh. Papan tengah, sorry. Nggak usah bahas tim papan atas, tim papan tengah, kita bahas netral aja. Dari masalah data aja kita bahas, murni dari masalah data. Persib, masalah lini depan sudah mencetak 19 gol. Persija 13 gol ya. Jadi rata-ratanya kalau Persib sudah 1,73%, Persija masih 1,18%. Jadi boleh dibilang di sini lini depannya ya jauh diunggulkan Persib sekali dari lini depan. Dan 3 pertandingan terakhir saya sudah bilang tadi ya, kedua tim ini nggak ada perubahan. Persija ya sesuai dari tata klasemen dan Persib juga sesuai dari tata klasemen di 3 pertandingan terakhir lini depannya kedua tim ini. Jadi ya tetap Persib diunggulkan dari lini depan, baik secara 11 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir itu Persib di lini depannya diunggulkan. Lalu di lini belakang Persib hanya kemasukan 7, Persija kemasukan 12. Jadi rata-ratanya kalau Persib 0,64 kemasukannya ya, dan Persija 1,09 ya. Jadi dari sini aja sudah jelas ini belakangnya Persib sangat luar biasa dan Persija masih tanda tanya. Dan di 3 pertandingan terakhir lini belakang kedua tim ini juga nggak ada perubahan ya. Dari Persija itu sama, tetap nggak ada peningkatan, nggak ada penurunan, sorry. Untuk lini belakang itu kan bagusnya turun ya, ini nggak ada, tetap sama. Lini belakangnya tetap aja kemasukannya di rata-rata 1 gol pasti, karena tadi kemasukan 4 di 3 pertandingan terakhir Persija ya. Lalu di Persib nggak ada perubahan, artinya apa ya, tetap bagus, tetap solid lini belakangnya Persib karena hanya 0,64%, 0,6 lah. Jadi cukup bagus di lini belakangnya Persib, nggak ada perubahan. Di 3 pertandingan terakhir pun hanya kemasukan 1 ya. Tuh dari 2 aspek lini depan dan lini belakang aja Persib semua ya yang menguasai ya. Ini sesuai dari fakta data ya, bukan saya ngarang-ngarang loh ya, sesuai. Lalu dari masalah menit gol tadi lah, ini hanya informasi tambahan. Persib yaitu udah menguasai seluruh aspek menit mencetak gol, sedangkan Persija hanya 4 dari 6 segmen menit golnya ya. Itu juga termasuk Persib diunggulkan dari masalah segmen mencetak gol. Nah ini ya sudah 3 loh. Lalu masalah pemain yang top skor lah, katakan dari top skor deh, kita bahas top skor lebih dalam lagi ya. Top skor Persib itu mempunyai ya, kalau di data ada 5 lah, 5 pemain ya, terutama Mohamed Basim dan Wender Luiz deh katakan. 2 pemain ini sudah mencetak 9 gol. Sedangkan Persija itu hanya mempunyai Marco Simic 7 gol dan Nico 3 gol, 10 gol dari 2 pemain ini. Tapi ada tapinya nih. Memang kalau Wender Luiz dan Mohamed Basim 9, kalau Marco Simic dan Nico 10, lebih banyak Persija. Tapi Persib itu banyak juga pemain yang mencetak 2 gol seperti Feby Haryadi, Carson Castillion dan juga Beckham Putra itu mencetak 2 gol. Sedangkan Persija sisanya ya 1-1 semua tadi ya. Ada Rohit Chan 1 gol. Terus Dutra 1 gol juga. Lalu ada Ian Mota juga 1 gol. Nah ini efektivitas golnya para pemain Persib dan Persija itu masih tetap Persib. Banyak pemain yang bisa mencetak gol ya. Itu dari lini depan. Jadi ya kesimpulannya ya Persib sangat diunggulkan ya, karena yaitu dari data tadi. Ini nggak ngomongin data klasemen deh, dari masalah lini depan, lini belakang, lalu 3 pertandingan terakhir kedua tim ini bagaimana, lalu masalah aspek menit golnya, lalu masalah pemain-pemainnya pun lebih dalam ya. Tetap dari 5 aspek ini Persib yang menguasai semua ya. Dan inilah di prediksi pertama ya otomatis Persib lah yang diunggulkan menang dengan skor berapa-berapa ya. Kalau kita lihat, kita sesuai data ya, kita ngomongin sesuai data. Jika Persija rata-rata pemasukan per laga itu 1 gol, kemasukannya rata-rata juga 1 ya. Sedangkan Persib rata-rata memasukkan bola itu sudah 2, minimal tuh 2. Kemasukannya itu kadang malah clean sheet tanpa kebobolan. Jadi di prediksi pertama jika Persib menang, saya kira skornya bisa 2-0 atau 2-1 lah. Itu kemungkinan ya. Ini ngomongin tentang data ya, bukan dari insting atau feeling saya. Tapi kalau dari data ini di prediksi pertama yang paling tinggi itu Persib menang dengan skor berapa itu 2-0. Kalau dari data ini 2-0. Tapi kembali lagi, apakah Persija ada kemungkinan mencetak gol? Ya kalau kita lihat dari data, dengan Persija sering mencetak golnya 1 gol ya per laga, kalau di rata-rata ya mungkin bisa. Kalau bisa mencetak gol ya 2-1 lah. Tapi kalau
sesuai dari data sih harusnya Persija sulit untuk mencetak gol ke gawang Persib ya. Jadi kalau dari data ini itu 2-0 lah untuk kemenangan Persib. Bisa 3-0 ya bisa, 1-0 ya bisa. Tapi kalau dari data ini standarnya 2-0 untuk kemenangan Persib ya. Itu standarnya. Tapi kalau Persija bisa mencetak gol ya 2-1 lah. Lalu di prediksi kedua yang masih 50-50 terjadi ya hasil imbang ya, karena ini El Clasico yang tadi saya katakan berbicara masalah mental. Tapi ya kalau lihat performnya Persib, saya kira mentalnya di lawan Persija pun kayaknya nggak ada tantangan yang berarti banget lah, karena lihat performnya Persib ini, kepercayaan dirinya Persib ini terus naik soalnya. Jadi mentalnya Persib untuk menghadapi Persija walaupun El Clasico gitu ya, saya kira nggak ada masalah untuk mental dari Persib, karena kepercayaan dirinya Persib inilah yang selalu win streak, mencetak golnya juga luar biasa ya. Jadi ya hasil imbang tetaplah ada di prediksi kedua. Kemungkinannya kalau imbang 1-1 atau 0-0. Ya 0-0 atau 1-1 lah, udah hasil imbangnya seperti itu. Lalu di prediksi ketiga yang paling kecil, jika Persija bisa membuat kejutan, ya bisa memenangkan pertandingan ini, kemungkinan ya dengan skor 0-1 atau ya 0-1 udah. Jika Persija bisa mencuri kemenangan ya itu 0-1. Ya. Dan ini prediksinya yang saya sudah bisa buat sesuai data ini, dan kembali lagi saya ingatkan bahwa ini prediksi sesuai dari data, bukan sesuai dari nanti pertandingannya berjalannya bagaimana. Ya, karena kalau ada kartu merah sudah nggak berlaku prediksi ini, dan jika ada penalti jangan dihitung golnya ya. Tapi kembali lagi, sepak bola itu nggak ada yang bisa diprediksi. Saya simpulkan ya, saya tekankan sekali lagi, nggak ada namanya pertandingan bola yang bisa diprediksi. Tapi kita hanya bisa memprediksi itu sesuai dari data, dan ini kan fakta. Jika memang ya misalkan Persija menang, jangan salahkan data, jangan. Tapi artinya Persija mampu membuat kejutan di mana ada kebangkitan. Kan di sini kan Persija kan di prediksi ketiga yang terkecil menang. Tapi misalkan aja Persija ternyata menang nih lawan Persib. Ya jangan menyalahkan data, tapi justru Persija bisa membuat kejutan bahwa ada kebangkitan dari data yang Persija punya selama ini gitu. Ambil sisi positifnya seperti itu. Jangan malah menyalahkan data, karena data itu nggak mungkin salah. Ya, jadi jika Persib menang ya berarti sesuai dari data, gitu aja ya. Jadi jangan salah menyalahkan. Bukan prediksi saya kok ini. Jika menang itu bukan prediksi saya, tapi prediksi dari data, bukan dari saya ya. Jadi itu aja yang saya bisa bagikan kepada kalian semua, dan kalian harus bisa prediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah akan sesuai data Persib menang atau justru malah di luar dari hasil data tertinggi ini, hasil imbang atau mungkin bisa Persija yang menang ya. Jadi intinya kalian harus nonton pertandingannya secara langsung, dan itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian semua. Terima kasih.